Nah, setelah saya membahas usaha, kali ini saya akan membahas energi satu persatu. Nah, yang pertama ada energi potensial. Energi potensial ini dipengaruhi oleh ketinggian. Ya, jadi, kalau ada satu benda yang bermassa tertentu berada pada ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi potensial. Jadi, semakin tinggi letak benda dari bumi, maka semakin besar energi potensial benda tersebut. Nah, energi potensial ini dirumuskan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. Nah, di mana M-nya itu sama dengan massa, satuannya kilogram, kemudian G percepatan gravitasi 10 meter per second atau 9,8 meter per second kuadrat, kemudian H ketinggian dengan satuan meter. Nah, kemudian kita lanjut ke energi kinetik. Untuk energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatan. Jadi, kalau misalkan ada mobil atau kendaraan atau benda apapun yang memiliki massa M, kemudian benda tersebut bergerak dengan kecepatan V, maka di sini ada yang namanya energi kinetik, yang besarnya itu sama dengan setengah M V kuadrat. Setengah M kali V kuadrat. Nah, V itu kecepatan yang satuannya meter per second. Selanjutnya ada energi mekanik. Untuk energi mekanik, ini adalah perpaduan antara energi kinetik dan energi potensial. Di mana di sini EM itu sama dengan EP ditambah dengan EK. Nah, contohnya di sini, misalkan ada satu benda berada pada titik paling tertinggi H. Nah, di sini EP-nya itu maksimum. Jadi di titik tertinggi EP-nya itu paling besar. Sedangkan EK-nya itu sama dengan 0. Nah, kemudian pada titik terendah, karena H-nya sudah 0, maka EP-nya sudah menjadi 0. Nah, sedangkan EK-nya di titik terendah ini sama dengan maksimum. Jadi, energi mekanik itu selalu tetap di setiap titik itu ada. Kalau misalnya di titik tengah-tengah, berarti EP-nya sudah berkurang. Ya, ini titik tengah-tengah EP-nya ada, EK-nya juga ada dengan nilai tertentu. Nah, contoh misalkan saya kasih ilustrasi. Seandainya di titik tertinggi energi mekaniknya itu 5. Nah, berarti di titik tertinggi energi mekanik itu sama dengan energi potensial. Ya, energi mekanik di titik tertinggi itu sama dengan energi potensial sama dengan 5. Karena EK-nya di titik tertinggi bendanya tidak bergerak, maka EK-nya 0. Ya. Kemudian di titik terendah, karena EP-nya sudah 0, EK-nya yang 5. Ya. Ini EK-nya yang bernilai 5. Nah, di titik terendah, energi mekanik itu sama dengan energi kinetik. Nah, sedangkan di tengah-tengah, mungkin ini bisa jadi saya kasih gambaran, EP-nya sudah menjadi 3, EK-nya 2. Nah, intinya di setiap titik, energi mekaniknya itu selalu ada. Nah, mungkin di titik lebih rendah, saya gambarkan di daerah sini, ini EP-nya sudah menjadi 2, EK-nya menjadi 3. Jadi intinya EP itu semakin ke atas semakin besar, sedangkan EK semakin ke bawah semakin besar. Ya, dia memiliki nilai sebaliknya. Kemudian kita lanjut ke energi kinetik pada pegas. Kemudian kita lanjut pada energi potensial pada pegas.
pada energi mekanik ini, seperti kita lihat di kasus ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana di titik manapun benda ini berada, misalkan ini titik 1, 2, 3, tetap energi mekaniknya itu selalu sama. Jadi di sini berlaku EM, kita sebut EM awal, itu sama dengan EM akhir. Ya. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan energi. Kalau saya uraikan, ini menjadi EP awal tambah EK awal sama dengan EP akhir tambah EK akhir. Nah, ini berlaku hukum kekekalan energi untuk energi mekanik. Selanjutnya saya bahas tentang energi potensial pegas. Nah, pada pegas, kalau misalnya pegasnya belum memiliki beban, ini kita sebut panjangnya dengan X0. Ya, jadi panjangnya itu adalah X0. Kemudian ketika pegas sudah diberi beban, maka panjangnya itu kita sebut dengan X1. Nah, di sini pegasnya sudah diberi beban dan terjadi pertambahan panjang yang kita sebut dengan delta X. Ya, delta X1. Kemudian pegasnya sudah ada beban dan ditarik sehingga terjadi perubahan panjang juga. Ini kita sebut dengan delta X2. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pada pegas itu ada yang namanya gaya pemulih, gaya yang membuat pegas itu bisa kembali lagi ke atas, naik turun. Nah, di sini gaya pemulihnya itu adalah F sama dengan K kali delta X. Nah, kalau seandainya K-nya ini sebagai konstanta, kita bisa mencari K itu sebagai sama dengan F per delta X. Nah, F yang bekerja di sini adalah besar beban dari si benda yang digantung. Maka di sini M kali J diper dengan delta X. K di sini adalah konstanta pegas, memiliki satuan Newton per meter. Satuannya Newton per meter. Kemudian delta X ini adalah perubahan panjang pegas, satuannya itu dalam meter. Ini perubahan panjang, satuannya dalam meter. Nah, kemudian kalau untuk energi potensial pegas, EP pada pegas itu sama dengan setengah kali K kali delta X dikuadratkan. Ini untuk besar energi potensial pegas. Nah, pada pegas juga ada yang namanya energi mekanik dan energi kinetik. Jadi kalau untuk energi mekanik pada pegas itu sama dengan EM setengah kali K kali A kuadrat. Dengan A ini adalah besar simpangan terbesar yang pertama kali diberikan. Artinya, ketika kita menarik pegas dari posisi X1 ini ke posisi X2, nah di sini tarikan awal yang paling besar ini adalah disebut dengan simpangan. Selanjutnya, untuk energi kinetik, ini sama dengan bisa kita dapat dari energi mekanik dikurang dengan energi potensial. Jadi dapatnya adalah setengah KA kuadrat kurang setengah KX kuadrat. Atau bisa juga diringkas setengah KA kuadrat kurang X kuadrat. Nah, di sini X kuadrat ini besarnya tidak sebesar A. Artinya, misalkan tarikan pertama yang kita berikan, misal ini tarikan pertamanya adalah 8 cm. Nah, X-nya itu tidak sampai 8 cm. Bisa jadi 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang pasti nilai X ini lebih kecil daripada nilai simpangan pertama.
usaha di sini memiliki hubungan dengan energi potensial pegas. Jadi nanti kalau kita rumuskan, maka usaha sama dengan perubahan energi potensial pegas. Jadi EP2 dikurang dengan EP1. Dengan nilai EP-nya ini kita bisa masukkan. Jadi di sini semua rumus energi itu ada hubungannya dengan usaha, baik perubahan energi potensial biasa, kemudian energi kinetik, kemudian ada energi potensial pegas. Selanjutnya, usaha dan energi kinetik. Nah, di sini ada hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Contohnya, langsung ke soal, Amin mengendarai mobil yang bermassa 1000 kg dengan kecepatan 25 meter per second. Ketika melihat seorang anak di jalan, dia mengerem mobil dan kecepatannya berkurang menjadi 15 meter per second. Berapa usaha oleh gaya pengereman? Nah, di sini usaha ada hubungannya dengan energi kinetik, di mana bentuk persamaan yang kita dapat dari hubungan ini adalah W sama dengan delta EK. Ya, EK ini adalah EK akhir atau EK2 dikurangi dengan EK1. Nah, kemudian kita lihat dari soal, diketahui masanya itu ada 1000 kg, kemudian kecepatan awalnya 25 meter per second, kemudian kecepatan akhirnya 15 meter per second. Maka yang ditanya berapa usaha oleh gaya pengereman, ya. Yang ditanya W-nya berapa. Oke, di sini langsung saja kita menggunakan persamaan yang sudah ada. Jawab, W sama dengan EK2 kurangi dengan EK1. Ya, maka EK-nya itu adalah setengah MP2 kuadrat kurang setengah MP1 kuadrat. Nah, di sini karena M-nya tetap, maka bisa kita keluarkan menjadi setengah M V2 kuadrat dikurang dengan V1 kuadrat. Nah, di sini dapatnya setengah kali 1000 V2 kuadrat 25 kuadratkan, terbalik, 15 kuadrat kurang 25 kuadrat. Maka hasilnya adalah ini 500. 225 dikurang dengan 625. Maka hasilnya adalah 500 kali. Ini min 400 ya. Min. Maka kita dapatkan hasilnya 200.000. Ya, 200.000 joule atau 200 kilojoule kalau dirubah dalam kilojoule. Nah, di sini hasil min ini menunjukkan bahwa terjadi pengurangan energi kinetik yang awalnya energi kinetiknya besar menjadi lebih kecil, dan pengurangannya itu sejumlah 200.000 joule. Selanjutnya, usaha dan energi potensial. Nah, contohnya, sebuah balok yang memiliki berat 10 Newton dipindahkan dari lantai ke puncak. Berapa usaha yang diperlukan untuk memindahkan balok tersebut? Nah, di sini hubungan antara usaha dengan energi potensial. Jadi, persamaan yang kita pakai kalau untuk soal seperti ini adalah
W sama dengan delta EP, ya, dimana EP itu adalah perubahan energi potensial. Nah, di sini EP2 atau EP akhir dikurangi dengan EP awal. Oke. Nah, di sini sudah diketahui beratnya itu 10 Newton, ya. Nah, diketahui beratnya itu 10 Newton. Nah, yang kita tinjau di sini adalah ketinggian. Jadi kita tidak melihat jarak yang ditempuh dari bawah ke atas. Ini kita nggak lihat jaraknya berapa. Ini kalau seandainya kita ukur karena menggunakan prinsip Pythagoras, ini panjangnya 5 meter, ya. Tapi kita tidak menggunakan jarak miring. Kita hanya menggunakan sisi dari ketinggian ini. Ketinggian awalnya berapa, ketinggian akhirnya berapa. Nah, kita anggap ketinggian awalnya itu karena berada di dasar lantai, maka H1-nya itu sama dengan 0, sedangkan H2-nya sama dengan 3. Maka di sini yang ditanyakan usaha, ya. Jadi, W sama dengan MGH2 kurang MGH1. Nah, Mg itu sama dengan gaya berat. Ini, ya. K10 kali H2. H akhirnya itu 3. Kemudian Mg kita dapat dari gaya berat. H awalnya itu 0. Ya. Maka usaha yang diperlukan untuk memindahkan dari dasar ke atas itu sama dengan 30 Joule. Nah, itu total usahanya. Jadi di sini usaha didefinisikan sebagai perubahan energi potensial. Lanjut contoh usaha dan energi potensial pegas. Contohnya, massa 2 kg digantung pada pegas yang mempunyai tetapan gaya 1000 Newton per meter hingga mencapai keadaan seimbang. Usaha yang diperlukan untuk mengubah simpangan dari 2 cm menjadi 8 cm adalah. Nah, di sini ada hubungan antara usaha dengan perubahan energi potensial pegas, di mana hubungannya itu adalah W sama dengan delta EP. Nah, delta EP ini berbeda dengan delta EP yang biasa, ya. Jadi di sini EP2 kurang EP1, di mana EP-nya itu adalah setengah KX2 kuadrat kurang setengah KX1 kuadrat. Nah, di sini dari soal sudah ada diketahui masanya 2 kg, kemudian tetapan gaya itu sama dengan konstanta, 1000 Newton per meter. Nah, yang ditanyakan berapa usaha untuk mengubah simpangan dari 2 cm menjadi 8 cm. Nah, di sini X1-nya itu 2 cm, kemudian X2-nya 8 cm. Nah, di sini harus kita rubah 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter dengan 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, untuk mendapatkan energi usaha dengan perubahan energi potensial, maka kita masukkan ini yang ditanya, W sama dengan berapa. Jadi di sini adalah W sama dengan delta EP. Nah, dengan EP-nya itu setengah kali K X2 kuadrat
kurang setengah kali X 1 kuadrat. Nah, di sini berhubung K-nya sama, maka setengah K-nya bisa kita keluarkan. Sisanya X2. Ya, X2-nya itu 8 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Ya, kemudian 2 kali 10 pangkat min 2 juga dikuadratkan. Min 2 dikuadratkan. Nah, ini baru kita masukkan setengah kali 1000. Nah, 8 kuadrat itu dapatnya 64 kali 10 pangkat min 2 menjadi 10 pangkat min 4. Dikurangi dengan 2 pangkat 2, 4 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 500 kali 64 dikurang 4 itu sama dengan 60 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini hasilnya adalah 30.000 kali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 3 Joule. Jadi total usaha yang diperlukan untuk menarik simpangan dari 2 cm menjadi 8 cm itu adalah 3 Joule.